Untuk bahasan hari ini dengan judul Fun Teknologi Sharing Online sepeda motor dari Honda yakni PCX Hybrid. Oke, langsung saja kita bahas. PT Astra Honda Motor telah memperkenalkan kendaraan roda 2 hibridnya yakni PCX Hybrid yang diluncurkan pertama kali di Indonesia dengan status rakitan lokal pada tahun 2018. Saat itu, motor listrik tersebut dibekali dengan mesin berkubikasi 150 cc sebelum akhirnya mengalami pembaruan pada tahun 2021. Selain desain yang mengalami penyegaran, juga dibekali mesin baru dengan kapasitas 160 cc. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu mengenai pengertian hybrid. Kendaraan hybrid adalah penggabungan dua jenis teknologi untuk sumber tenaga kendaraan, yakni dengan cara penggabungan mesin bensin dan motor listrik sebagai sumber tenaga. Maka dari itu, kendaraan hybrid secara tidak langsung menggabungkan efisiensi bahan bakar dan peningkatan performa akselerasi. Efisiensi kendaraan hybrid didapat karena motor listrik membantu mesin untuk mengurangi konsumsi bahan bakar saat start dan akselerasi, yang artinya kalau dibandingkan dengan kendaraan biasa dengan ukuran yang sama, hybrid lebih ekonomis untuk dijalankan. Sementara peningkatan performa terjadi karena kendaraan hybrid mendapatkan tenaga tambahan dari motor listrik yang membuat performa semakin responsif. Untuk memahaminya, maka kita perlu mengetahui jenis kendaraan hybrid secara sederhana. Di mana yang pertama ada parallel hybrid system, di mana mesin bensin merupakan sumber tenaga utama kendaraan dan motor listrik memberikan bantuan sesuai kebutuhan saja. Pada tipe ini, mesin bensin dan motor listrik bekerja bersama untuk menggerakkan kendaraan. Untuk jenis yang kedua yang perlu kita ketahui adalah series and parallel hybrid, di mana tipe ini merupakan kombinasi antara seri dan parallel hybrid. Jadi, pada saat kecepatan rendah, hanya motor listrik yang berfungsi, sedangkan pada saat kecepatan tinggi, mesin bensin dan motor listrik bekerja secara bersamaan. Untuk jenis yang ketiga ada series hybrid system, di mana mesin bensin hanya mengisi daya baterai, sedangkan motor listrik menggerakkan kendaraan, sehingga tipe ini seperti kendaraan listrik hanya mengandalkan tenaga yang disediakan motor listrik. Nah, setelah kita memahami jenis kendaraan hybrid, maka kita bahas PCX Hybrid sebagai literasi kita untuk memahami kendaraan hybrid. Untuk garis besarnya, PCX 160 Hybrid merupakan skuter motor Honda yang pertama hadir dalam tipe hybrid yang dilengkapi dengan motor assist system yang digunakan pada saat kendaraan mulai berjalan dan berakselerasi. Pada outline ini terdapat nama bagian utama dari sistem hybrid beserta tata letak komponennya. Contoh, pada bagian kanan di bawah tempat duduk pengendara terdapat motor assist system. Pada assist system terdapat motor assist komponen, lithium baterai, ICM, lalu ada dual throttle position sensor dan switch cut off engine yang terletak pada handle kemudi bagian kanan, serta kelengkapan komponen lainnya yang bisa Anda perhatikan dan cermati pada outline ini. Setelah Anda mencermati dan memahami tata letak komponen utama sistem hybrid ini, maka kita lanjutkan mengenai fuel sistemnya. Coba perhatikan layout ini, menunjukkan tata letak komponen sistem PGM-FI yang mana letak komponennya masih sama seperti PCX berbahan bakar bensin. Namun di sini memiliki beberapa penambahan serta tata letak baru untuk komponen sistem hybridnya, seperti PDU yang terletak di bawah stang kemudi, junction unit yang ada di bawah tempat duduk pengemudi, serta down regulator, smart control unit, dan baterai pack terletak di bawah tempat duduk penumpang. Setelah Anda memahami dan mencermati layout ini, kita beralih pada desain dari throttle bodinya. Untuk throttle body memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan yang Anda cermati pada layout ini adalah
PCX hybrid mengadopsi sensor TP dengan dual output yang saling memonitor untuk menghentikan fungsi asisten jika sensor TP rusak. Yang perlu Anda ketahui, sensor dual TP ini merupakan pengembangan baru. Setelah Anda memahami tata letak komponen PCX hybrid serta throttle bodinya, kita lanjutkan membahas pada sistem elektriknya yang dimulai dari motor AC system, di mana penggerak utamanya adalah mesin bensin yang ditambahkan dengan motor AC sekitar 3 detik saat akselerasi, yang bisa menghasilkan output maksimal. Untuk memahami apa itu motor AC, maka Anda perlu memahami garis besarnya, yakni motor AC sistem menggunakan lead acid baterai sebagai sumber tenaga untuk memulai sistem, di mana saat memulainya sistem tersebut, daya dipasok dari litium baterai ke AC gestator melalui PDU. Saat asis diberikan, AC gestator berfungsi sebagai motor asis. Selain itu, tegangan dari litium ion baterai dipasok ke lead acid baterai dan komponen listrik lainnya melalui down regulator dan digunakan untuk mengisi lead acid baterai. Litium ion baterai ini tidak memiliki charger khusus, maka sistem pengisian baterai dipasok oleh AC gestator saat mesin hidup. Inilah nama dan fungsi komponen utama pada sistem hybrid PCX 160. Yang pertama ada PDU atau Power Drive Unit yang berfungsi sebagai kontrol pada mesin kendaraan menjadi power generator, asisten, mengaktifkan down regulator dan lain sebagainya, serta CAN komunikasi pada PDU Li baterai. Yang kedua ada AC gestator yang berfungsi sebagai power generator dan motor. Yang ketiga ada lead acid baterai 12 volt 3 ampere hour yang berfungsi sebagai power supply untuk mengaktifkan sistem dan jump start. Yang ketiga ada lithium ion baterai pack berfungsi sebagai engine start, power supply untuk asisten, power supply untuk semua komponen listrikan atau supply melalui down regulator. Yang kelima ada baterai management unit atau BMU yang berfungsi untuk mengelola kondisi lithium ion baterai, CAN komunikasi atau PDU Li baterai dan lain sebagainya. Yang keenam, down regulator yang berfungsi merubah tegangan 48 volt menjadi 12 volt. Yang ketujuh, ada junction unit yang berfungsi untuk mencegah arus balik atau 48 volt dan sebagai power supply untuk jump start. Yang kedelapan ada combination meter yang berfungsi untuk menginformasikan main baterai level, charger atau asisten level dan assist mode. Setelah Anda mengetahui fungsi beberapa komponen sebelumnya, kita akan bahas tentang assist function. Nah, ini merupakan gambar kondisi kendaraan mulai saat mesin berhenti atau mati sampai saat kendaraan melambat, di mana menunjukkan ketersediaan assist serta ilustrasi kendaraan seperti berikut ini. Assist function menggunakan starter ACG untuk membantu mesin dalam kisaran RPM rendah, sehingga memberikan akselerasi yang meningkat saat kendaraan mulai berjalan atau berakselerasi dengan cepat. Asisten berlanjut sekitar 3 detik setelah throttle dibuka, di mana indikator di meter tetap menyala. Setelah 3 detik, asisten berhenti dan lampu indikator padam. Berikut ini cara kerja motor AC system. Pada gambar ini menunjukkan garis besar hubungan antar komponen AC system dari saat kunci kontak di-on-kan, lalu mesin dihidupkan sampai asis bekerja ketika mesin dimatikan. Setelah Anda memahami gambar berikut ini, kita lanjutkan mengenai cara kerja secara detail. Yang pertama, ketika kunci kontak di-on-kan, tegangan 12 volt dipasok dari lead acid baterai ke PDU, lalu ke lithium ion baterai atau BMU dan komponen listrik lainnya. Ketika tegangan dipasok, PDU dan lithium ion baterai atau BMU atau DMU diaktifkan dan mulai berkomunikasi satu sama lain melalui CAN communication,
Jika sistem dinilai normal akibat komunikasi ini, tegangan 48 volt dipasok dari lithium ion baterai ke PDU dan down regulator. Yang kedua, ketika saklar starter ditekan atau mesin saat dinyalakan, tegangan 48 volt dipasok ke ACG atau motor listrik melalui PDU. Sementara flywheel memutar crankshaft dan menghidupkan mesin. Setelah mesin dinyalakan, tegangan 48 volt dari lithium ion baterai dikurangi menjadi tegangan 12 volt oleh down regulator yang dipasok ke lead acid baterai dan komponen listrik lainnya dan digunakan untuk mengisi baterai pada saat bersamaan. ACG menghasilkan tegangan 48 volt yang dipasok ke lithium ion baterai melalui PDU. Contoh, jika lithium ion baterai tidak terisi penuh atau ada masalah dengannya, daya dipasok dari lead acid baterai untuk menghidupkan mesin. Motor atau ACG menggunakan tegangan 12 volt untuk menghidupkan mesin atau jump start. Untuk rincian tentang jump start silakan lihat cermati pada jump start berikutnya. Setelah mesin menyala, status motor AC system atau status pengisian lithium ion baterai, reading mode, kegagalan dan lainnya ditampilkan dalam speedometer. Nah, ini kita lanjutkan mengenai pembahasan jump starting. Untuk lebih detailnya, silakan cermati pada diagram ini. Jika ada penurunan voltase yang signifikan pada lithium ion baterai atau masalah lainnya karena baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama atau karena alasan lainnya, PDU akan mengaktifkan power supply untuk menghidupkan mesin dari tegangan 48 volt sampai tegangan 12 volt. Tegangan 12 volt dipasok dari lead acid baterai ke sirkuit 48 volt melalui unit relay dan junction jump start sehingga memungkinkan untuk menghidupkan mesin. Ketika voltase sel lithium ion baterai turun, indikasi berikut muncul pada panel speedometer. Yang pertama, charge atau as indikator berkedip. Yang kedua, lithium ion baterai level indikator dengan berkedip cepat. Nah, ini merupakan flow proses untuk jump start. Silakan cermati pada tayangan berikut ini. Dari diagram alur ini, ada catatan penting yang perlu Anda perhatikan, yakni jika PDU mendeteksi penurunan voltase sel baterai selama cranking operation dan mengubah sirkuit startup. Karena itu, jika cranking berhenti tiba-tiba, usahakan menghidupkan mesin dengan motor starter lagi. Jika mesin tidak menyala, ukur voltase lead acid baterai. Untuk rinciannya silakan lihat buku pedoman reparasi yang tersedia. Ketika throttle dibuka pada saat kendaraan berakselerasi, daya dipasok ke ACG untuk memberikan asisten. Motor asisten diberikan selama 3 detik tergantung kecepatan motor. Ketika saklar utama mesin dimatikan atau mesin dihentikan, lead acid baterai berhenti memasok daya ke PDU dan lithium ion baterai. Sebelum sistem berhenti, PDU melakukan pemeriksaan sistem. Selain dicek sistem, motor AC sistem dan engine stop beroperasi. Catatan pentingnya, pada saat saklar dimatikan, yakni beberapa detik setelah mesin dan motor AC berhenti beroperasi, sisa pengisian dikeluarkan dari rangkaian tegangan tinggi. Jika Anda perlu menghidupkan mesin sambil menyentuh kabel, seperti saat memperbaiki sistem kelistrikan, tolong jangan menyentuh kabel tegangan tinggi selama beberapa detik setelah mematikan saklar utama. Untuk rinciannya silakan perhatikan buku pedoman reparasi. Untuk berikutnya kita bahas combination meter. Combination meter yang terkait dengan informasi motor AC system dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar SOC lithium ion baterai level indikator pada speedometer, di mana indikator menyala dan berkedip tergantung pada level pengisian baterai dan hubungannya dengan status pengisian dan assist control. Di mana pada segmen display terdapat fast flash, off flash level 1, 2, 3 sampai level 5. Di mana pada gambar ini dapat Anda perhatikan mengenai segmen display, persentase baterai start of charge, baterai charge state atau SOC, charging, dan asisten kontrol.
Berikutnya kita bahas mengenai charge atau assist level indicator. Charge level indicator terdapat beberapa tingkat pengisian yang ditampilkan sesuai dengan status pengisian atau SOC lithium ion baterai saat kendaraan sedang berjalan. Status pengisian ditampilkan dalam dua tingkat. Yang pertama ada level 1, di mana status pengisian normal, dan level 2 status pengisian cepat. Pada assist indikator, terdapat asisten level ditampilkan sesuai dengan sudut pembukaan throttle. Status asisten ditampilkan dalam 5 tingkatan sesuai dengan mode, di mana level 5 adalah assist power tertinggi yang diberikan. Level 1 ditampilkan dengan satu lampu menyala, di mana throttle membuka sedikit sekitar kurang dari 10 derajat. Sedangkan pada level 2 ditampilkan pada indikator dengan dua lampu menyala, di mana throttle membuka sedikit sekitar 10 derajat sampai 15 derajat. Untuk level 3 ditandai dengan lampu indikator menyala 3 kali, di mana throttle membuka sedikit sekitar 15 derajat sampai 20 derajat. Sementara untuk level 4 terdapat 4 lampu indikator menyala, di mana throttle membuka sedikit sekitar 20 derajat sampai 35 derajat. Dan yang terakhir pada level 5, semua lampu charge atau assist menyala, di mana ada 5 lampu indikator menyala, throttle membuka sedikit sekitar lebih dari 35 derajat. Ketika indikator mati atau berkedip, segmen indikator charge atau assist tetap aktif atau berkedip saat idling stop, saat sistem gagal, atau tergantung dari SOC baterai lithium ion. Indikator off atau mati jika 1. Ketika ACG berpindah mode dari mode assist ke mode pengisian. 2. Sesaat sebelum idling stop berfungsi. 3. Selama idling stop. 4. Kendaraan berjalan atau cruising. 5. Ketika pengisian penuh. Dan yang keenam, terjadi kegagalan sistem. Indikator flash atau berkedip jika 1. Status pengisian atau SOC baterai lithium ion sebesar 50% atau kurang. 2. Ketika suhu baterai 0 derajat Celcius atau kurang. Yang ketiga, ketika suhu baterai tinggi sekitar 60 derajat Celcius. Dan yang keempat, terjadi kegagalan sistem. Pada riding mode, pengendara PCX dapat memindahkan mode assist dan idling stop on atau off sesuai keinginan. Ada 3 mode yang tersedia seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, di mana saat Anda menggunakan mode, dapat Anda ketahui dengan melihat indikator sesuai pada tampilan, yakni lithium ion baterai indikator. Indikator ini muncul saat PDU mendeteksi kegagalan berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMU. Hal yang perlu diperhatikan di sini yakni 1. Jika mesin tidak menyala dan indikator lithium ion baterai menyala, operasikan switch starter sekali lagi atau masuk ke mode jump start. 2. Setelah menghidupkan mesin, indikator lithium ion baterai akan dimatikan. Dan yang ketiga, jika indikator lithium ion baterai tetap menyala atau gejalanya tetap berlanjut, ganti lithium ion baterai.